Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan 50 contoh soal CPNS Bhinneka Tunggal Ika. Cara menyelesaikannya, jika Anda tidak mengetahui atau ragu tentang jawabannya, maka pilihlah jawaban yang kira-kira menurut Anda paling benar. Pada soal ini, mengutamakan ingatan kita dibanding analisis. Usahakan agar tidak menghabiskan banyak waktu pada saat mengerjakan soal ini. Kita ke soal pertama. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa A. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. B. Dalam pergaulan harus dapat menyesuaikan diri. C. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan. D. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain. E. Keanekaragaman tak mungkin dipersatukan. Jawabannya adalah A. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Merupakan semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika atau maknanya. Satu, membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa A. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. B. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri. C. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan. D. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain. E. Keanekaragaman tak mungkin dipersatukan. Jawabannya adalah A. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Kita next ke soal nomor 2. Bangsa Indonesia menyadari perihal kemajemukan rakyatnya. Akibatnya yang mungkin terjadi apabila seseorang memaksakan agamanya kepada orang lain yang telah beragama adalah A. Rusaknya kemajemukan bangsa. B. Hilangnya kewibawaan agama. C. Kekacauan dalam hal beragama. D. Putusnya tali persaudaraan. E. Perselisihan antar umat beragama. Jawabannya adalah E. Maka akan terjadi perselisihan antar umat beragama. Kita next ke soal nomor 3. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi adalah A. Konstitusi merupakan sumber bagi dasar negara. B. Dasar negara merupakan penjabaran konstitusi. C. Dasar negara sama dengan konstitusi. D. Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara. E. Dasar negara tidak berhubungan dengan konstitusi. Jawabannya adalah D. Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara. Itu merupakan hubungan antara dasar negara dengan konstitusi. Kita next ke soal nomor 4. Penyelenggaraan negara bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme ditetapkan pada A. TAP MPRS RI nomor 29 MPRS 1996. B. TAP MPR RI nomor 2 /MPR 2000. C. TAP MPR RI nomor 1 /MPR 1983. D. TAP MPR RI nomor 1 /MPR 1985. E. TAP MPR RI nomor 11 /MPR 1998. Jawabannya adalah E. TAP MPR RI nomor 11 /MPR 1998. Setelah reformasi ini ditetapkan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kita next ke soal nomor 5. Menjaga hasil pembangunan dapat dilakukan dengan cara
Ingat ya, menjaga hasil pembangunan dapat dilakukan dengan cara A. Tidak merusak fasilitas milik umum. B. Ikut membela bangsa dan negara. C. Ikut dalam kegiatan Siskamling. D. Berpartisipasi dalam gotong royong. E. Ikut kegiatan donor darah. Jawabannya adalah A. Tidak merusak fasilitas umum. Kenapa tidak merusak fasilitas umum? Jawabannya karena menjaga hasil pembangunan. Ingat nih, hasil pembangunan. Fasilitas umum merupakan hasil pembangunan. Kita next ke soal nomor 6. Jumlah bulu pada leher Garuda Pancasila sebanyak. Ingat nih ya, jumlah bulu pada lehernya ya. A 17, B 8, C 50, D 45, E 19. Jawabannya adalah D 45. Kita next ke soal nomor 7. Sebagai warga negara yang baik, kita harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Contohnya adalah, contoh kita berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. A. Memperebutkan kekuasaan. B. Mengembangkan pendidikan politik. C. Mengadopsi budaya barat. D. Aktif dalam perkelahian di sekolah. E. Menghambat penyelesaian tugas. Jawabannya adalah B. Mengembangkan pendidikan politik. Kita next ke soal nomor 8. Beribadah dan menganut agama atau kepercayaan tertentu merupakan hak asasi. A. Pribadi. B. Perlakuan dan perlindungan. C. Politik. D. Sosial budaya. E. Kelompok. Jawabannya adalah A. Pribadi. Jadi beribadah dan menurut agama atau kepercayaan tertentu itu merupakan hak pribadi. Kita next ke soal nomor 9. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh sifat ekstremisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu A. Tumbuhnya sikap sendiri menang. B. Berkembangnya nasionalisme sempit. C. Dapat menimbulkan perpecahan. D. Semakin kuatnya individualisme. E. Menimbulkan rasa saling curiga. Jawabannya adalah C. Dapat menimbulkan perpecahan. Jadi sifat ekstremisme dalam kehidupan itu bisa menimbulkan perpecahan. Kita next ke soal nomor 10. Kerukunan hidup penting diupayakan. Salah satu caranya adalah dengan A. Bertukar pikiran dalam membahas ajaran agama tertentu. B. Mempelajari cara beribadah agama lain yang terdapat di sekitarnya. C. Memperhatikan sungguh-sungguh cara beribadah teman beda agama. D. Mensyukuri segala anugerah yang telah diberikan olehnya. E. Saling menghormati dan menghargai dalam sebuah perbedaan. Jawabannya adalah E. Saling menghormati dan menghargai dalam sebuah perbedaan merupakan salah satu cara kita untuk hidup rukun. Kita lanjut ke soal nomor 11. Pernyataan berikut ini merupakan alasan perlunya menjalin sikap saling menghormati antar bangsa kecuali sikap saling menghormati antar bangsa kecuali A. Umat manusia sama derajatnya sebagai makhluk Tuhan. B. Setiap bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama. C. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari penduduk dunia. D. Dapat saling membantu dalam berbagai bidang kehidupan. E. Ekonomi bangsa Indonesia akan lebih terjamin ke depan. Jawabannya adalah A. Umat manusia sama derajatnya sebagai makhluk Tuhan. Kita next ke soal nomor 12. Contoh perilaku tenggang rasa dalam kehidupan masyarakat yaitu A. Menghindarkan diri dari perbedaan pendapat. B. Memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. C. Mengatur kehidupan seseorang yang kurang beruntung. D. Menyadari akan hak dan kewajibannya di masyarakat. E. Meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga.
Jawabannya adalah D. Contoh perilaku tenggang rasa adalah menyadari akan hak dan kewajiban di masyarakat. Kita next ke soal nomor 13. Unsur-unsur berdirinya negara secara konstitutif adalah, ini biasanya soal ini pasti keluar ya. A. Rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. B. Rakyat, penduduk, dan wilayah. C. Wilayah, pemerintah, dan pengakuan secara de facto. D. Rakyat, pemerintah, dan pengakuan secara de facto. E. Rakyat, warga negara, dan pemerintahan yang berdaulat. Jawabannya adalah A. Rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat merupakan unsur-unsur berdirian negara secara konstitutif ya, ingat secara konstitutif. Kita next ke soal nomor 14. Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai, ingat ya, ditinjau dari segi negara sebagai A. Organisasi politik, B. Organisasi kekuasaan, C. Organisasi kesusilaan, D. Organisasi integralistik, E. Organisasi kemasyarakatan. Jawabannya adalah B. Organisasi kekuasaan. Merupakan dari segi negara sebagai organisasi kekuasaan. Kita next ke soal nomor 15. Lambang negara ialah Garuda Pancasila, negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adalah isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A. Ini merupakan hasil amandemen yang keberapa nih? Lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan hasil amandemen yang ke A. pertama, B. ketiga, C. keempat, D. kelima, E. kedua. Jawabannya adalah E. yang kedua, merupakan amandemen yang kedua ya, lambang negara. Kita next ke soal nomor 16. Lambang Garuda mengalami perubahan desain sebanyak, lambang Garuda mengalami perubahan desain sebanyak A. 6 kali, B. 2 kali, C. 4 kali, D. 5 kali, E. 7 kali. Jawabannya adalah A. sebanyak 6 kali. Kita next ke soal berikutnya. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah, ini juga soal wajib ya, ini pasti keluar biasanya. A. Saling tolong menolong. B. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. C. Kemakmuran bersama. D. Persatuan dan kesatuan. E. Beraneka ragam. Jawabannya adalah B. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Kita next ke soal berikutnya. Jumlah bulu ekor pada lambang Garuda Pancasila sebanyak, ini juga merupakan soal wajib nih, biasanya pasti ada. A. 10, B. 15, C. 11, D. 17, E. 8. Jawabannya adalah 8. Kita next ke soal berikutnya. Mengembangkan budaya bangsa, mengembangkan pendidikan politik merupakan contoh tindakan yang mencerminkan tanggung jawab warga negara di dalam apa nih? Memecahkan masalah negara. B. Partisipasi aktif kepada negara. C. Mengembangkan kehidupan masyarakat. D. Partisipasi pada hukum. E. Memelihara dan memperbaiki proses kehidupan demokrasi. Jawabannya adalah E. Memelihara dan memperbaiki proses kehidupan demokrasi. Kita next ke soal nomor 20. Dalam rangka membina rasa nasionalis di kalangan masyarakat Indonesia, hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal di bawah ini kecuali A. Sukuisme, B. Kaufinisme, C.
patriotisme, D. ekstremisme, E. komunisme. Jawabannya adalah C. patriotisme. Kita next ke soal berikutnya. Lambang negara tidak wajib digunakan di, ingat ya, lambang negara tidak wajib digunakan di A. lapangan, B. kantor, C. rumah, D. jenazah, E. ruang kelas. Jawabannya adalah A. lapangan. Untuk teman-teman yang nanti ikut soal CPNS, mengingat dengan sempitnya waktu, jadi kalian harus cepat cara menjawabnya seperti ini. Lambang negara tidak wajib digunakan di A. lapangan. Nah, begitu cara mengingatnya. Lambang negara tidak wajib digunakan di lapangan. Seperti itu. Kita next ke soal nomor 22. Keutuhan NKRI dapat terwujud apabila seluruh warga masyarakat saling A. menghargai, B. berkompetisi, C. menjatuhkan, D. berdebat, E. iri. Jawabannya adalah A. menghargai. Jadi keutuhan NKRI akan terwujud bila kita saling menghargai satu sama lain. Kita next ke soal berikutnya. Hubungan antara Pancasila dan proklamasi kemerdekaan adalah, ingat ya, hubungan Pancasila dengan proklamasi. A. proklamasi kemerdekaan melahirkan nilai-nilai luhur Pancasila. B. Pancasila menggelorakan semangat perjuangan untuk proklamasi. C. Naskah proklamasi dan Pancasila dirumuskan secara bersama. D. Pancasila dan proklamasi melahirkan generasi baru perjuangan. E. Pancasila dan proklamasi merupakan sumber kebanggaan bangsa. Jawabannya adalah A. Proklamasi kemerdekaan melahirkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi hubungannya antara Pancasila dan proklamasi adalah melahirkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kita next ke soal berikutnya. Jumlah bulu pada sayap Garuda Pancasila sebanyak. Nah, ini juga merupakan soal wajib nih ya, pasti ada biasanya. A. 8, B. 45, C. 19, D. 17, E. 55. Jawabannya adalah D. 17. Jadi cara mengingat seperti ini. Jumlah bulu pada sayap burung Garuda sebanyak 17. Nah, seperti itu. Kita next ke soal nomor 25. Prinsip-prinsip dasar kehidupan demokrasi adalah penting untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang konstitusional. Berikut ini merupakan prinsip dasar kehidupan demokrasi adalah, ingat ya, prinsip dasar kehidupan demokrasi. A. Pemerintahan berdasarkan kekuasaan absolut. B. Peranan media massa yang terbatas. C. Sistem peradilan yang berpihak pada kekuasaan. D. Adanya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. E. Kurangnya pendidikan demokrasi di sekolah. Untuk jawabannya adalah D. Adanya penyelenggaraan pemilu yang demokratis merupakan prinsip dasar kehidupan demokrasi. Kita next ke soal nomor 26. Setiap orang punya kesempatan bahkan wajib memperoleh bantuan hukum guna pembelaan atas dirinya. Merupakan asas hukum. A. Asas terbuka. B. Asas memperoleh bantuan hukum. C. Azas pembuktian. D. Azas perintah tertulis. E. Azas peradilan cepat. Jawabannya adalah B. Asas memperoleh bantuan hukum. Kita next ke soal nomor 27. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa, ingat nih ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. A. Sanskerta, B. Inggris, C. bahasa Jawa, D. Portugis, E. Belanda. Jawabannya adalah C. bahasa Jawa. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa. Kita next ke soal nomor 28. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab. Nah, ini juga soal wajib nih. A. Kitab Sutasoma. B. Tanhana Dharma. C. Undang-Undang Dasar. D. Kitab Kuno Bangsa Romawi. E.
kitab Brahma? Jawabannya adalah A. Kitab Sutasoma. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma. Kita next ke soal nomor 29. Ini juga merupakan soal wajib, biasanya pasti ada. Lambang Garuda Pancasila yang pertama kali diperkenalkan oleh A. Abdul Malik, B. Insinyur Soekarno, C. Muhammad Hatta, D. Sultan Hamid II, E. Muhammad Yamin. Jawabannya adalah D. Sultan Hamid II. Jadi lambang Garuda Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Hamid II. Kita next ke soal nomor 30. Pokok ajaran sosialisme yang sejalan dengan ajaran Pancasila adalah A. Negara harus mempelopori upaya penghapusan hak milik pribadi. B. Pemerintah negara harus dijalankan oleh diktator atau proletariat. C. Kaum buruh harus melakukan perjuangan melawan kelas atas dan menengah. D. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh. E. Semua alat negara dipergunakan untuk mewujudkan komunisme. Jawabannya adalah D. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh. Kita next ke soal nomor 31. Menjaga keutuhan Indonesia dengan cara menjunjung tinggi hukum. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui perilaku. A. Menyeberang jalan di zebra cross. B. Menyapa ketika bertemu tetangga di jalan. C. Bersalaman dengan tangan kanan. D. Membantu tetangga yang tertimpa musibah. E. Ikut dalam kegiatan kerja bakti. Jawabannya adalah A. Menyeberang jalan di zebra cross. Kenapa jawabannya A? Karena ini menjunjung tinggi hukum ya. Menyeberang di zebra cross itu ada aturan hukumnya, seperti itu. Kita next ke soal nomor 32. Kata negara yang lazim digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bahasa nagari atau negara yang berarti A. Tempat tinggal, B. Menempatkan dalam keadaan berdiri atau membuat berdiri, C. Suatu keadaan yang menunjukkan sifat, D. Wilayah, kota, atau penguasa, E. Keadaan tegak dan tetap. Jawabannya adalah D. Wilayah, kota, atau penguasa merupakan bahasa Sanskerta dari nagari atau negara. Kita next ke soal berikutnya. Sebuah bangsa dikatakan sebagai bangsa yang besar apabila bangsa tersebut A. Memiliki wilayah yang luas, B. Memiliki kekayaan alam yang melimpah, C. Rakyatnya hidup sejahtera, D. Menghargai jasa para pahlawan, E. Memiliki kepemimpinan yang pandai. Jawabannya adalah D. Menghargai jasa para pahlawan. Ini salah ketik ya, ini A, ini B, ini C, ini D, dan ini E. Jadi jawabannya adalah menghargai jasa para pahlawan yang ini ya. Kita next ke soal berikutnya. Contoh perilaku yang mencerminkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia adalah A. Membantu anak putus sekolah, B. Memelihara binatang langka untuk koleksi pribadi, C. Menciptakan lapangan kerja baru untuk usaha konveksi, D. Memajukan ekonomi lemah di pedesaan, E. Mengenakan baju daerah setempat pada menghadiri perayaan di kedutaan. Jawabannya adalah E. Ini soal biasanya juga suka keluar nih. Kita next ke soal berikutnya. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa, prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna. Jadi makna Bhinneka Tunggal Ika, keberadaan dan keanekaragaman tidak menghalangi persatuan. B. Ciri kedaerahan tidak boleh ada dalam pergaulan di masyarakat.
C. Adanya bermacam-macam suku dan adat istiadat tak perlu dirisaukan. D. Dimuarakan pada kesatuan. E. Bangsa Indonesia mengakui kebinekaan sebagai kekayaan. Jawabannya adalah A. Keberadaan dan keanekaragaman tidak menghalangi persatuan, merupakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna. Kita next ke soal nomor 36. Bagi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika merupakan A. Pengakuan adanya keberagaman. B. Semboyan bangsa. C. Lambang kedaulatan negara. D. Lambang identitas negara. E. Bukti bangsa Indonesia kaya budaya. Jawabannya adalah B. Semboyan bangsa. Bagi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan bangsa, ya ingat ya, semboyan. Kita next ke soal nomor 37. Penggunaan lambang negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? A. Pasal 37A dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009. B. Pasal 38A dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. C. Pasal 36A dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. D. Pasal 35A dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. E. Pasal 32A dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Jawabannya adalah C. Pasal 36A dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan yang mengaturnya. Kita next ke soal berikutnya. Sikap saling menghargai akan menciptakan suasana. Nih ya, sikap saling menghargai akan menciptakan suasana. A. Rukun. B. Disiplin. C. Bersih. D. Konflik. E. Perbedaan. Jawabannya adalah A. Rukun. Jadi sikap saling menghargai akan menciptakan suasana rukun. Kita next ke soal nomor 39. Peranan pemuda pada masa pembangunan perlu diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan. Jadi peranan pemuda dalam masa pembangunan dalam kegiatan-kegiatan apa nih? A. Mengumpulkan modal untuk masa depan. B. Mengembangkan bakat dan menuntut ilmu pengetahuan. C. Mencari pengalaman dengan cara magang di perusahaan. D. Pencinta alam untuk melestarikan lingkungan hidup. E. Membantu orang lain dalam segala usaha dan upaya. Jawabannya adalah B. Mengembangkan bakat dan menuntut ilmu pengetahuan. Kita next ke soal berikutnya. Kesatuan pertahanan keamanan yang digariskan dalam wawasan Nusantara mengandung arti A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara secara potensial dan efektif merupakan modal milik bersama bangsa. Dengan keperluan hidup rakyat sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa yang serasi, tingkat kemajuannya sama, merata, dan seimbang. C. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. D. Bangsa Indonesia mempunyai satu kesatuan ideologi dan pemahaman, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah E. Bangsa Indonesia mempunyai satu kesatuan ideologi dan pemahaman, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita next ke soal nomor 41. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika adalah, ingat nih ya, fungsi, yang ditanya sini fungsi. A. Sebagai semboyan nenek moyang. B. Untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas keberaneka-ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. C. Kata mutiara. D. Untuk menumbuhkan sikap baik hati bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Sebagai simbol.
Jawabannya adalah B. Untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Merupakan fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika, ya intinya mempersatukan lah. Kita next ke soal nomor 42. Tujuan negara Indonesia terdiri dari tujuan nasional dan internasional. Tujuan yang bersifat internasional adalah, ingatnya tujuan negara Indonesia yang bersifat internasional: A. Mewujudkan kesejahteraan umum. B. Melaksanakan ketertiban dunia. C. Melindungi segenap bangsa Indonesia. D. Melindungi kedaulatan negara lain. E. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jawabannya adalah B. Melaksanakan ketertiban dunia. Merupakan tujuan negara Indonesia, merupakan tujuan dari yang bersifat internasional. Kita next ke soal berikutnya. Wilayah yang dianggap sebagai ekstrateritorial adalah, ingat ya, ekstrateritorial. A. Wilayah lautan suatu negara. B. Tempat bekerja perwakilan suatu negara. C. Lautan bebas yang ada pemiliknya. D. Tempat tinggal suatu masyarakat. E. Lautan milik bersama masyarakat dunia. Jawabannya adalah B. Tempat bekerja perwakilan suatu negara. Itu merupakan sebagai wilayah ekstrateritorial. Jadi merupakan wilayah tersebut hak dia, biasanya kedutaan besar atau embassy. Kita next ke soal nomor 44. Lambang Garuda Pancasila secara resmi digunakan sebagai lambang negara pada tanggal A. 12 Februari 1950, B. 13 Februari 1950, C. 14 Februari 1950, D. 11 Februari 1950, E. 15 Februari 1950. Jawabannya adalah D. 11 Februari 1950. Pertama kali lambang negara Garuda, lambang Garuda Pancasila diresmikan digunakan sebagai lambang negara. Ini merupakan juga soal wajib atau biasanya pasti ada di dalam soal nanti. Kita next ke soal nomor 45. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan, ingatnya padi dan kapas. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan. C. Persatuan Indonesia. D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah C. Persatuan Indonesia. Kita next ke soal nomor 46. Pada masa Dharma Wangsa berhasil disadur kitab Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno yang disebut, ingatnya pada masa Dharma Wangsa. A. Kitab Wirataparwa. B. Kitab Arjuna Wiwaha. C. Kitab Bharatayuda. D. Kitab Hariwangsa. E. Kitab Samaradahana. Jawabannya adalah A. Kitab Wirataparwa. Agak susah ya nyebutnya ya. Kita next ke soal nomor 47. Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat terletak pada, ingatnya negara kesatuan dan negara serikat terletak pada A. Jabatan kepala negara. B. Sistem pemerintahannya. C. Jumlah undang-undang yang dimiliki. D. Kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintahan pusat. E. Hak untuk mengatur daerahnya atau mengatur ke dalam. Jawabannya adalah E. Hak untuk mengatur daerahnya merupakan perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat. Kita next ke soal nomor 48. Di lambang burung Garuda tertulis Bhinneka Tunggal Ika terletak pada, ini juga merupakan soal wajib nih, biasanya pasti ada aja.
A. Berada dalam balutan pita di cengkraman kaki burung Garuda. B. Berada dalam balutan pita di kepala burung Garuda. C. Berada dalam balutan pita di sayap burung Garuda. D. Berada dalam balutan pita di punggung burung Garuda. E. Berada dalam balutan pita di dalam burung Garuda. Jawabannya adalah A. Berada dalam balutan pita di cengkraman kaki burung Garuda. Untuk soal ini nih kalian pasti tahu nih, harus tahu ini. Kita next ke soal nomor 49. Jangan sampai menimbulkan perbedaan, permusuhan. Hal tersebut dapat terwujud apabila kita mempunyai sikap A. Gotong royong. B. Rendah diri. C. Saling berkompetisi. D. Sabar. E. Saling menghargai. Jadi kalau kita saling menghargai akan dapat terwujud. Kita next ke soal nomor 50 atau ke soal yang terakhir ya. Salah satu fungsi utama filsafat bagi bangsa Indonesia adalah A. Sebagai parameter bangsa. B. Sebagai tolak ukur. C. Sebagai simbol bangsa. D. Sebagai pandangan hidup bangsa. E. Sebagai pemersatu bangsa. Jawabannya adalah D. Sebagai pandangan hidup bangsa. Salah satu fungsi utama filsafat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih sudah mampir ke channel kami Marvin Studi. Semoga sukses dan ilmunya bermanfaat buat menghadapi ujian CPNS-nya nanti ya. Semoga sukses, amin.